Horas Amang. Ya, Horas ya, jadi saat ini kita berjumpa dengan yang tidak asing lagi, Prof. Adler Manurung. Eh, Boleh Amang supaya masyarakat Indonesia lebih mengenal, kira-kira Amang Amang datang ke Medan, pasti yang warga Medan pasti pingin lebih jelas tahu tentang manuver atau perjuangan Amang selama ini, karena tadi saya dengar itu tertarik sekali semua waktu mendengar bagaimana perjuangan Amang, dan kemudian kita pingin gitu loh Amang mendengar kerinduan Amang supaya generasi muda ini menjadi masyarakat yang ber-UMKM atau mampu berwirausaha. Kira-kira sebegitu Amang. Silahkan Amang, kira-kira bagaimana? jadi UMKM itu munculnya bukan dari orang-orang besar. Iya. UMKM itu munculnya dari anak muda yang tidak punya uang, tetapi ingin maju. Dari UMKM itulah muncul inovasi yang membuat dia maju ke depan. Sehingga anak mudanya harus didukung sama orang tuanya. Ketika anak-anak itu mengatakan bahwa dia ingin punya usaha dan usahanya kelihatan kurang menarik, orang tua harus mencoba memberikan argumentasi, memberikan pandangan, sampai-sampai si anak muda itu menemukan bis apa yang cocok bagi dia. Biasanya anak-anak muda sekarang yang milenial itu menginginkan yang ada hubungannya terhadap digital, kalau dia pintar digital. Tapi kalau dia tidak pintar digital, pasti hubungan selalu kemana? Bagaimana berkolaborasi kepada pihak lain dengan kemampuan yang dimiliki dia. Oleh karena itu, orang-orang tua harus menumbuhkan itu kepada anak muda dengan mendorong, membuat mereka menjadi ingin ber-UMKM. Karena UMKM inilah membuat sebuah orang akan berbisnis, membuat orang akan mengajukan bisnisnya dia untuk kepentingan dirinya di masa-masa mendatang. Jadi kalau orang biasanya yang masih muda-muda tidak malu dia menjadi seorang peminta-minta kepada orang lain, tidak malu dia kalau sedang melakukan kesalahan, dan tidak malu dia kalau sedang berbuat baik kepada orang atau sedang meminta juga. Oleh karena itu kita dorong anak muda ini supaya bisa ber-UMKM. UMKM lah masa depan sebuah bisnis. Di Amerika, di Eropa, semua itu adalah UMKM yang sangat bagus, sangat maju dan sangat diminati oleh orang-orang. Dan itu membuat orang kaya. Orang berkaya, mempunyai hati dan mempunyai jiwa, mempunyai feeling yang bagus terhadap kehidupannya. Itu pandangan saya. Oke Mang. Waktu di PIKI, saya Mang pernah mengajukan pertanyaan, mengapa koperasi itu sebagai soko guru perekonomian. Nah, ternyata sekarang ini ya masyarakat berpendapat miring dengan mengatakan bahwa koperasi itu sebagai rentenir. Nah, menurut Amang, bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan koperasi ini dengan generasi muda dan hubungannya tadi dengan UMKM? Ya. Karena memang UMKM itu kalau memang dia berjalan sendiri itu kan susah Amang. Tapi kalau dengan koperasi mudah-mudahan lebih dekat lagi, dan sesuai dengan topik kita tadi bahwa koperasi itu supaya kembali back to basic menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Gimana Amang kira-kira trik gitu supaya anak muda kita ini lebih dekat lagi dengan koperasi, karena memang itulah jalan kita satu-satunya saya rasa kalau ingin membangun Indonesia. Silahkan Amang gimana? Nah, koperasi menjadi tumpuan anak-anak muda karena dengan koperasi mereka bersatu membangun usahanya mereka. Kalau mereka membangun usaha dengan sendiri, itu tidak akan bisa cepat berkembangnya. Tetapi dengan koperasi mereka bersatu bersama-sama untuk membangun bisnis yang sama, itulah sebuah cara untuk memajukan bisnis mereka. Contoh, kalau kita berbisnis yang sederhana lah, usaha martabak lah. Kalau satu orang punya usaha martabak 10, ada 50 orang yang berusaha martabak, kan mereka akan membuat sesuatu kolaborasi supaya koperasinya berjalan dengan baik. Dan tolong dianggap koperasi itu jangan dibuat seperti mempunyai bayaran yang mahal. Keanggotaannya kecil-kecil tapi dia bersiap berjalan dengan baik, dan masing-masing memberikan input ke dalam koperasi dan semua anggota mendapatkannya. Tetapi kalau koperasi tidak bisa menghimpun seperti ini, koperasi itu akan maju. Oleh karena itu dibutuhkanlah inovasi untuk membuat koperasi lebih maju dan membuat anak-anak muda mau bergabung di koperasi. Dan itu merupakan satu pekerjaan kita
ke masa depan. Oke Bang, makasih. Nah di saat ini juga kita ada dengan Prof. Binari Manurung. Selamat siang Prof. Ya, Nah, selamat saya siang. lihat tadi saya dapat kabar bahwa Prof dilantik menjadi Ketua Bidang Pendidikan. Nah, sesuai dengan visi dengan misi dari Pak Prof Adler, bagaimana pemuda yang Prof ketuai nanti bisa mengajak pemuda-pemuda ini bukan hanya dalam berkoperasi, tapi supaya generasi manurung atau generasi muda pada umumnya semakin melejit ke depan karena tantangan yang semakin berat. Bagaimana Prof? Apa kira-kira ini untuk manurung ke depan juga? Baik, terima kasih. Ya memang hari ini kita di Petambor cabang Medan ya, sebagai ketua bidang yang namanya pendidikan, juga pelatihan dan pengembangan generasi muda. Memang ini tantangan besar ke depan, karena kita mengetahui apapun masa depan generasi muda kita tentu saja adalah masalah yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan aneka ragam keterampilan yang harus mereka miliki dalam menghadapi era globalisasi. Di dalam hal ini tentu saja yang pertama tentu kita akan membenahi pendidikan mereka, tapi tentu yang berkaitan pendidikan itu terutama adalah pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini kan akan menghadirkan aneka ragam keterampilan. Tentu yang kita jangkau di masa depan seperti masa sekarang era digitalisasi yang terutama berkaitan di bidang ekonomi yang kembali ke persoalannya ya menjadi jiwa wirausaha. Nah, tentu saja ya harapan kita 4 tahun ke depan dengan Petambor yang ada di cabang Medan, kita akan mencoba menyusun program-program pelatihan-pelatihan dalam pengembangan generasi muda, terutama agar mereka juga memiliki jiwa wirausaha, terutama yang berkaitan dengan UKM. Dan kita tahu saat ini pemerintah sangat mendukung program-program UKM ini. Dan tentu saja juga dalam rangka ini nanti kita akan juga memberi paling tidak pandangan-pandangan bahwa kalau ada UMKM itu tidak bisa berjalan sendirian, tapi akan dihimpun menjadi suatu bentuk usaha dalam bentuk koperasi. Jadi karena itu tentu saja harapan kita ya dalam 4 tahun ini akan muncul generasi-generasi manurung, generasi muda yang punya jiwa wirausaha untuk mengembangkan berbisnis secara UMKM dan juga nanti selanjutnya berkembang menjadi suatu usaha dalam bentuk suatu kooperasi. Itulah program kita. Jadi dalam tim nanti kita akan menyusun yang namanya di bidang pendidikan, pelatihan dalam rangka pengembangan generasi muda itu bergerak ke bidang UMKM dan bidang koperasi. Saya kira demikian dalam pemikiran kita saat ini.